kita angkat melalui karya-karya kami di Rumah Komik ini, mengangkat dari cerita-cerita, memang diadopsi dari cerita-cerita rakyat Papua. Tujuan kami sebenarnya agar mereka lebih mudah untuk mengenali budaya mereka sendiri, dan mereka sudah bisa sebenarnya memulai membaca, karena persoalan di Papua ini kan tingkat pendidikan masih sangat rendah, apalagi di pedalaman, dan kami sangat berterima kasih karena dari ini karya-karya kami ini atas bekerja sama dengan UNICEF sudah tersebar di baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat. Dan kami sangat merasa sangat tersupport dengan hal itu, bahwa sekolah-sekolah di pedalaman itu sampai bisa mengakses buku-buku kami. Rumah komik ini kadang orang berpikir bahwa ini rumah yang sewa-sewa komik kan pada umumnya, padahal sebenarnya dulu ada teman kami 5 orang yang memang basicnya semua dari media dan punya hobi membuat karikatur, komik-komik, dan kami sepakat kenapa sih kemampuan kita ini kita tidak bagi ke masyarakat, khususnya anak-anak saudara-saudara kita di Papua yang secara sangat tertinggal dari pendidikan. Nah, pada tanggal 11 bulan September 2011 kami membuat sebuah wadah yang dinamakan Rumah Komik. Nah, karya-karya kita ini kan bisa kita hasilkan dan kita bisa banyak memberikan informasi khususnya bidang-bidang pendidikan kepada anak-anak di Papua. Orientasi awal kita yaitu bagaimana Rumah Komik ini mampu berkontribusi ke masyarakat, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa karena setelah beberapa kali di tahun 2011 itu kita menghasilkan buku kurang lebih sebanyak 21 judul, dan itu sudah dipublish oleh UNICEF untuk kebutuhan anak-anak di Papua. Nah, di 2013 saya mencoba untuk membuat grade-nya menjadi lebih tinggi lagi, menjadi Yayasan Rumah Komik. Kenapa harus yayasan? Saya pikir kita punya, ketika kita memiliki visi yang bagus, namun tidak ditunjang oleh sebuah lembaga yang berbadan hukum, akan membuat mimpi kita, saya pikir tidak akan bisa terrealisasi dengan bagus. Apalagi kita berbicara dengan potensi di Papua. Papua sangat luar biasa, tapi kan ya kembali ke bagaimana sih generasi ke depannya. Ya, kalau apa yang selama ini opini luar mengenai Papua kan sangat banyak, padahal sebenarnya ya itu tadi, bahwa kalau kita mau memulai kepedulian dia dari tingkat usia dini, saya pikir perkembangan anak-anak 10-20 tahun ke depan di Papua, saya pikir karakternya sangat luar biasa. Nah, makanya orientasi kita itu bagaimana sebenarnya membentuk karakter anak-anak Papua dimulai dari usia dini. Hampir secara keseluruhan bahwa konsep komik itu diangkat dari cerita-cerita rakyat lokal. Misalnya ini kisah Nuri dan Kakak Tua diambil dari Kabupaten Sorong, dan ini saya pikir sangat luar biasa karena kenapa? Masing-masing buku ini kan mengadopsi dari cerita rakyat, dan di akhir cerita biasanya kita akan memberikan semacam penguatan bagi anak-anak yang membaca, bahwa hikmah dari cerita ini apa sebenarnya mereka bisa tangkap. Ya, kembali lagi bahwa pembentukan karakter itu yang menjadi orientasi kami. Mengenai respon saya, ketika kami berkunjung mungkin ke daerah-daerah mungkin seperti di Timika, terus beberapa daerah-daerah lokalan di wilayah Jayapura, mereka sangat antusias membaca dan mengapresiasi karya kami. Meskipun mereka tidak mengetahui ketika kami berkunjung bahwa kamilah yang membuatnya, tapi ketika respon itu bahwa betul-betul sangat menarik ya. Biasanya kan buku-buku yang diterbitkan dari luar, biasanya untuk paket itu kan jarang mengadopsi cerita-cerita lokal mereka. Nah, ketika mereka merasa dekat dengan budaya mereka, saya pikir itu akan membuat mereka sangat antusias. Bahkan kalau misalnya, oh ini cerita dari kampung kita misalnya, saya pikir itu memiliki nilai grade tersendiri bagi mereka.
Nah, kami biasanya hanya dalam bentuk pelatihan saja. Mungkin ada anak-anak yang mau belajar untuk mengembangkan bakatnya, mungkin tertarik dengan bagaimana sih saya mengembangkan potensi diri saya. Bisa juga dari rumah komik membimbing, biasanya seperti itu. Cuma karena ya kembali bahwa di Yayasan Rumah Komik kan termasuk masih baru, kita juga memiliki sangat-sangat luar biasa kendala di Papua, khususnya tenaga-tenaga yang bisa mensupport kami. Apalagi kan dalam membuat komik itu kan sebenarnya kan butuh banyak ini, bukan hanya ilustrator yang handal. Tenaga kami di tim ilustrator kami hanya 5 orang saja. Potensi di Papua ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya. Tinggal sebenarnya bahwa bagaimana sih kami betul-betul mampu membina anak-anak yang punya potensi, khususnya di komik, dan beberapa anak-anak yang sempat bergabung yang kami itu, saya pikir dalam waktu yang sangat cepat ya, mungkin karena memang potensinya anak-anak Papua itu luar biasa. Bukan hanya dia yang terbukti di bidang olahraga, orang sepak bola, orang-orang Papua sangat luar biasa. Harapan kami di Rumah Komik ke depan bahwa kami akan melahirkan banyak hal lagi untuk membantu adik-adik kita yang ada di pedalaman, khususnya dalam mengakses informasi pendidikan, khususnya dalam mengembangkan pendidikan. Karena terus terang pengalaman kami di Timika pada saat itu kami berkunjung di 2014, anak SD itu bisa tidak ikut sekolah karena mereka masih ikut ke orang tuanya ke ladang. Sementara pola hidup orang tuanya kan masih semi nomaden. Jadi dalam 1 minggu kemungkinan itu dua hari di kampung, 2 hari itu ke kebun. Jadi kan ini sekolah mereka, anak-anak mereka kan terbengkalai. Nah ini kan yang kami temukan di lapangan seperti itu. Kalau di wilayah perkotaan, saya pikir tidak menjadi masalah. Dan mungkin seperti ini ya, bahwa di daerah-daerah seperti di Jawa saja kondisi-kondisi seperti itu masih ada. Apalagi kalau kita berbicara di wilayah Papua yang memang secara geografis itu wilayahnya sangat luas. Kebutuhan guru masih sangat kurang. Bahkan tentara-tentara kita yang bertugas di pedalaman karena kadang harus mengambil inisiatif tambahan untuk membantu pengajaran karena memang tenaga pengajar kurang. Jadi pola yang dipakai selama ini di Papua memang lebih cenderung ke peran serta masyarakat. Bagaimana sih orang tua di rumah itu keluarga menjadi media yang paling pertama mengenalkan anak-anaknya untuk bagaimana belajar pembentukan karakternya, bagaimana belajar menulis dan membaca secara awal. Nah, tapi kendalanya pula ketika kita ternyata di lapangan di pedalaman juga ternyata orang-orang tuanya itu tadi tidak bisa memahami juga bahasa tulis. Nah, ini kan kendala-kendala yang kita temukan di. Kalau berbicara mengenai tips cepat menjadi komikus sebenarnya tidak terlalu susah ya, hanya butuh mungkin memang ketekunan saja. Membuat komik itu jauh ya, pengalaman saya sebenarnya bisa dipelajari sebenarnya. Bahkan beberapa anak yang mencoba di Rumah Komik sempat kami didik ya memang seperti itu, bahwa basic mungkin menggambar memang harus dimiliki. Saya biasa menggunakan aplikasi yang sederhana yang sangat standar. Mungkin saya bahkan masih pakai CS Photoshop yang masih versi lama, tapi saya pikir bahwa ini kan program kan hanya sekedar tool saja, sebagai alat saja. Bagaimana kita bisa mengeksplor ya. Saya mencoba membuat tokoh lokal, misalnya orang-orang Papua ya. Tidak terlalu susah karena kenapa? Orang Papua itu kan sebenarnya kan memiliki karakter tersendiri. Biasanya dengan rambut yang gimbal itu akan sangat mudah untuk dikenali. Ya. Seperti itu. Ada yang gimbalnya malah mungkin malah lebih seperti ini.
Ups. Ya. Terus karakter-karakter biasanya orang Papua hampir secara keseluruhan ya, kulit, terus hidung, dan saya lebih senang membuat karakter dalam bentuk yang lebih agak apa namanya, lebih sederhana.